Oke, Bang Nurdin, meskipun tadi PDI Perjuangan mengatakan tidak kegeeran ya menunggu ditawari, tapi kan isu bahwa tawaran itu sudah ada, itu sudah kita dengar Bang Nurdin. Nah, bagaimana Koalisi Indonesia Maju terutama Golkar ya, menyikapi ada partai yang tidak berkeringat saat Pilpres bahkan menjadi lawan, tapi digadang-gadang bisa mendapat kursi menteri dan kemungkinan lebih dari satu kursi, apakah Golkar bisa terima Bang Nurdin? Politik itu kan ujungnya kekuasaan ya, apa kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Dan satu hal yang penting bagi demokrasi kita, bahwa demokrasi Indonesia itu dibangun di atas multi partai. Maka oleh karena itu diperlukan power sharing, tapi tidak berarti identik dengan bagi-bagi kekuasaan. Power sharing sangat penting untuk bangsa yang besar seperti ini. Nah, kemudian PDP tidak berarti bahwa tidak berkeringat, sangat berkeringat. Bagian daripada keringatnya itu adalah ikut dalam pilpres sekalipun kalah, tapi itu bagian daripada untuk membangun bangsa. Dan saya yakin bahwa PDIP juga mendukung Pak Ganjar, tentu ada idealisme, ada program untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Nah, program itu kan bisa dijalankan, bisa dimasukkan sebagai sebuah ide pembangunan kepada Pak Prabowo. Sehingga dengan demikian tidak bisa kita mengatakan bahwa PDIP tidak berkeringat untuk menangkap Prabowo, iya. Tapi membangun bangsa ini kita tidak identikan dengan personal. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo bahwa ingin merangkul semua anak bangsa, ingin merangkul semua elit, ingin bersama seluruh partai, itu adalah bagian daripada antisipasi beliau untuk menghadapi tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam untuk menuju Indonesia emas. Maka saya kira tidak ada hal yang mengganggu bagi koalisi bersama sekarang khususnya Partai Golkar apabila PDIP bergabung di dalam pemerintahan, malah sangat baik untuk bangsa ini. Dan ini tidak berarti bahwa Mas Adi tidak berarti wah ini kegemukan, abrasi, tidak seperti itu. Tapi lihat partisipasi aktifnya dalam pembangunan bangsa, baik di legislatif maupun di eksekutif. Saya kira ini akan sejalan seirama dengan konsep Pak Prabowo untuk membangun Indonesia menuju Indonesia emas, sekalipun juga menganut keberlanjutan. Tapi Pak Prabowo juga menegaskan keberlanjutan itu adalah yang baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki, Oke, yang masih kurang ditambah, ada inisiasi, ada terobosan dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah punya program yang baik. sangat menantang untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa untuk membangun Indonesia lebih baik. Ya. Oke, sekarang kita bicara baik atau tidaknya ya buat bangsa ini jika sampai Indonesia pemerintahan kali ini tanpa oposisi. Mas Adi Pray, berarti ini untuk pertama kalinya nih pemerintahan Kita tanpa tidak oposisi. pernah, Mbak Sylvia. Mbak Sylvia, negara ini tidak pernah Makanya, ada oposisi di negeri ini. Tidak pernah. ya apapun lah itu Karena oposisi bahasanya itu di luar begini, pemerintahan Sylvia, begitu begini. ya. Bang Nurdin Begini. yang lebih normatif Pertama, di luar begini. pemerintahan, kerjasama di luar Sebentar. pemerintahan. Pertanyaan saya Mas Sebentar, Adi gini. Pray, Ada prinsip yang apakah berbeda. itu akan Ada prinsip baik yang buat berbeda. bangsa ini? Apakah itu akan menjamin pemerintahan Prabowo bakal lebih produktif dibandingkan pemerintahan sebelumnya? Saya tambahkan sedikit sebelum Mas Adi. Ada prinsip yang berbeda. Ketika orang oposisi, maka apapun kebijakan pemerintah dia hajar. Dia libas habis. Dan bagaimana berusaha menjatuhkan pemerintah itu oposisi. Kita nggak pernah. PD pernah dalam pemerintahan tidak bersikap seperti itu. Tidak berkarakter oposisi. Jadi kenapa kita mendikotomi antara oposisi sementara kita tidak sesuai dengan itu. Gitu Sylvia. Oke, lanjut Mas Adi Pray. Ya, saya kira memang kalau PDIP jadi bergabung dengan Prabowo Subianto, sebut saja begitu, saya kira ini memang akan membuat oposisi di parlemen akan wassalam. Karena mayoritas, bahkan semua kekuatan politik di parlemen, itu akan lumpuh secara total. Karena ada kecenderungan rata-rata secara umum, partai politik yang menyatakan dukungan politiknya kepada pemerintah, ini nyaris tidak pernah memberikan protes, tidak pernah resisten, tidak pernah menolak kebijakan-kebijakan apapun yang nantinya lahir sekalipun kebijakan itu bertentangan dengan pemerintah. Ini yang sepertinya dikhawatirkan. Bahkan tanpa PDIP sekalipun sebenarnya Zilvia, Kim Plus itu kan gabungan kekuatan politiknya di parlemen 84% yang itu artinya secara matematika politik ini juga akan melumpuhkan kekuatan politik penyeimbang. Karena kalau mau jujur, semua keputusan politik di parlemen, semua keputusan politik yang kemudian ada kaitannya dengan pemerintah, ini tentang kekuatan politik. Saya kira memang siapa yang kuat di parlemen, maka dia yang kemudian akan memenangkan pertarungan secara politik. Oleh karena itu ini tentu tidak baik untuk bangsa dan negara, karena apapun fungsi anggota dewan itu secara kelembagaan dia adalah check and balances. Jadi anggota dewan itu adalah penyambung lidah rakyat. Kalau pada akhirnya partainya berkoalisi dengan pemerintah,
Maka jangan pernah berharap dewan yang melekat pada dirinya sebagai penyimbang itu akan menyampaikan aspirasi-aspirasi kepada rakyat. Kita sudah pernah mengalami begitu banyak undang-undang yang diprotes tapi disahkan. Revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan yang terbaru kemarin itu adalah soal revisi Undang-Undang Pilkada. Semuanya diprotes, tapi tak ada yang menyampaikan protes itu kepada pemerintah dan tidak juga didengar oleh anggota dewan. Ini tidak baik untuk bangsa dan negara. Baik. Dari segi kubu pemerintah, ini tidak baik karena tidak ada kontrol. Karena saya kira kekuasaan politik tanpa kontrol ini cenderung akan melenceng. Kekuasaan politik tanpa kontrol, dia cenderung abuse of power. Kan ini yang sepertinya, saya selalu mengatakan, haram sebenarnya bagi partai pemenang itu mengajak partai-partai yang kalah pilpres menjadi bagian dalam koalisi pemerintah. Ini juga akan memberikan dampak signifikan bahwa pemilu itu ada gunanya. Pemilu itu kan soal kalah dan menang. Yang menang itu berkuasa, yang kalah di luar. Tidak menjadi bagian dari Baik, Mas pemerintah. Adi. Kalau semuanya dirangkul, yang kalah juga menjadi bagian dari pemerintah, jadi menteri, ya lalu apa gunanya ada pemilu sih? Ya, besok-besok tiadakan saja pemilu, gantian aja jadi presiden tiap 5 tahun sekali. Beres kan urusan atas nama gotong royong dan rekonsiliasi nasional. Oke, baik. Oke, sayang sekali harus beres juga dialog kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi di kesempatan mendatang. Terima kasih Mas Aryo Seno, kemudian juga Bang Nurdin dan Mas Adi Prai sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.